Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga sama-sama kita bisa nanti mendengarkan update pasar modal pada hari ini nanti dengan Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas. Kita masih menunggu koneksi dari Mas Maulana. Oke, sebelum nanti Mas Maulana memberikan update-nya terkait pasar modal, bisa saya sampaikan terlebih dahulu bahwa perkembangan dari pasar saham domestik atau IHSG pada hari Rabu ditutup menguat ke poin 0,20% ke posisi 6.937 dari penutupan sebelumnya di 6.923. Nilai transaksi ini sebesar 10,91 triliun dengan rata-rata nilai transaksi harian sementara 10,49 triliun. Sementara ini kalau kita lihat investor asing mencatatkan net sell pada Rabu kemarin nih Sobat Adi Jawa Timur. Dan kalau kita lihat secara akumulatif, investor asing masih net sell sekitar 4,47 triliun dari awal tahun 2023. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan kurs Bloomberg, bentar kita cek. Terdepresiasi ke level 15.520. Sebelumnya berada di level 15.490 ya. Oke. Ini kita masih menunggu join Mas Maulana ya. Semoga tidak ada kendala. Kalau kita lihat ada beberapa informasi nih yang bisa kita sampaikan. Misal seperti ada kontribusi tahun depan, ada pemilu tahun 2024. Biasanya ketika pemilu dampaknya kemarin juga luar biasa. Dan ternyata untuk pemilu tahun 2024 ini kontribusinya terhadap PDB Indonesia diperkirakan sebesar 0,20%. Kita cek apa Mas Maulana udah hadir. Oke. Selamat pagi Mas Maulana. Ya, selamat pagi Mas Afikin. Selamat pagi Sobat ID. Suara saya udah terdengar jelas Mas? Sudah sangat terdengar. Ya. Sudah sangat terdengar. Mas Maulana suaranya bisa lebih keras lagi Mas. Suaranya agak pelan Mas Maulana mungkin. Agak pelan ya, mohon maaf. Ini ada kendala sinyal sih di sini. Oke, ini mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya. Baik, Mas Maulana, kalau kita lihat Rabu kemarin market kita naik tipis 0,2%. Kemudian kalau kita lihat pembukaan hari ini, market kita lumayan nih, kenaikannya 0,30% pada pukul 9.47. Kalau menurut Mas Maulana ini kondisi market seperti apa Mas? Silakan bisa diupdate Mas Maulana. Oke, sebentar Mas Afikin, saya coba ini juga ya. Sebentar. Oke. Sebenarnya sih kalau pada perdagangan kemarin ya, kita memang ada ini sih ada sedikit semacam sentimen lah kurang ramah ke market kita karena kan di akhir pekan ini dikabarkan Amerika akan melakukan shutdown ya gitu karena imbas dari tingginya ya, suku bunga dan juga inflasi itu sehingga menyebabkan anggaran mereka untuk pembiayaan lembaga-lembaga pemerintahnya itu sedikit diefisiensikan gitu mas sedikit. Jadi ada sedikit apa ya semacam sentimen negatif lah kurang ramah lah ke market kita gitu karena kalau nantinya mereka shutdown kan akhirnya kan pelayanan ke masyarakat ke publik mereka juga otomatis kan terkendala gitu dan ini juga berkaitan nanti imbasnya ke sektor ekonomi dan investasi juga gitu. Nah kita hanya merespon aja sebenarnya dari kejadian yang ada di Amerika sana gitu. Karena bagaimanapun kondisi global market kita secara umum masih terpengaruh oleh yang ada di Amerika. Dengan hal ini ya contohnya paling tidak suku bunga The Fed ya, apalagi komentar terakhir menyebutkan bahwasannya mereka masih berpeluang untuk menaikkan lagi suku bunganya di bulan November kalau nggak salah terakhir nantinya. Rencananya kayak gitu, entah di bulan Oktober atau di bulan November nanti. Intinya masih menyisakan satu kali lagi peluang kenaikan suku bunga The Fed gitu di sepanjang akhir tahun 2023 ini. Seperti itu saya pikir. Kalau untuk Indonesia sendiri saya pikir sih tidak terlalu ini ya sejauh ini masih terbilang cukup strong, cukup kuat gitu. Meskipun ada sentimen tadi, hari ini kita terbukti berhasil rebound, ya kan? Itu juga imbas perdagangan di Wall Street juga sudah mulai rebound juga. Hanya mungkin di beberapa sektor seperti harga komoditasnya sedikit terkoreksi karena adanya si profit taking aja sebenarnya bukan karena
karena memang ini ya bukan karena siklus yang enggak gitu, tapi memang terkoreksi aja secara wajar, profit taking gitu. Apalagi kalau harga komoditas gitu. Karena apa? Karena kalau komoditas ini kalau udah menjelang akhir tahun, seperti mulai dari Oktober sampai nanti Februari, biasanya kan Eropa itu sudah ini masuk musim dingin, yang artinya kebutuhan energi mereka itu tinggi. Gitu. Dan kita juga masih masih apa namanya masih untuk batu bara utamanya itu sudah mulai mereka banyak emiten yang sudah ini ya diversifikasi bisnisnya ke renewable energy gitu. Jadi saya pikir kalaupun nanti harga komoditas batu baranya turun, tapi nggak semuanya akan langsung direspon negatif atau di apa ikut terkoreksi juga karena sebagian besar saham-saham emiten batu bara, energi batu bara ini sudah masuk ke industri terbarukan gitu Mas Hussein. Jadi masih bisa kita lirik. Tinggal yang penting nanti kita cek aja nanti untuk corporate actionnya atau ini fundamentalnya bagaimana gitu, rasionya apakah masih layak atau enggak gitu, masih under value atau sudah over value gitu itu Mas Hussein. Ya, oke. Jadi kelihatannya ya oke, memang faktor The Fed, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi Amerika Serikat, katanya sih ada nanti satu lagi dan sebagainya. Nah itu memang sempat berpengaruh ketika perdagangan kalau tidak salah hari Selasa kemarin ya Mas. Hari Selasa kemarin akhirnya langsung turun luar biasa, tapi akhirnya hari Rabu udah pulih, udah naik lagi 0,2%, dan kalau kita lihat pun udah naik di atas 0,4%. Artinya pengaruh Amerika Serikat oke ada, tapi tidak sekhawatir yang terjadi di Amerika Serikat juga. Artinya sudah mulai antisipasi nih investor dengan kalau seumpama kemungkinan terburuk terjadi gitu ya Mas Maulana ya. Makanya market Betul betul. kita mengalami kenaikan gitu ya Mas. Betul betul. Ya. Itu. Oke, Mas Maulana, Ya. kalau dilihat secara teknikal, kalau dilihat secara grafik nih, sebenarnya IHSG ini support dan resistennya dan trennya arahnya kemana, Mas? Kalau dilihat dari secara teknikal untuk indeks kita IHSG. Oke, yang pertama kita akan coba melihat view secara ini ya, secara harian dan berikutnya kita coba cek secara mingguannya bagaimana itu. Kalau untuk secara harian Mas Hafikin, ini range supportnya berada di kisaran 6.900 sampai 6.913 itu area supportnya. Sedangkan area resistennya di area 7.046,47. Nantinya area USG rate-nya di sana resistnya gitu. Nah, untuk pergerakannya sekarang untuk ini ya secara harian daily-nya untuk ISG sendiri sudah menunjukkan sinyal rebound. Bahkan kalau semisal hari ini masih ini ya, kalau lihat dari candle-nya ini masih masih hijau gitu, saya pikir sih selama dia berada di area 6.966 gitu, baik paling nggak meskipun di bawahnya tapi di area dekat-dekat itulah 6.966 ISG masih berpeluang akan menguji resisten di 7.046. Setidaknya nanti akan di 7.016 nanti sebagai area konsolidasi di area resistennya gitu. Anyway, secara harian masih berpeluang menguat mungkin untuk 2 hari ini ya sampai hari Senin dan Selasa. Kalau untuk mingguannya ini kita juga sebentar kita coba cek dulu secara mingguan. Kalau secara harian ini sudah ada inflow. Nanti secara mingguan nih kita akan coba kombinasikan gitu. Seharusnya kalau secara mingguan sih ISG juga masih bisa dibilang cukup cukup ini ya cukup kuat juga ya. Nah, kalau secara mingguan ini range IHSG di level 6.823 sampai level harga 7.046 masih. Jadi memang ini Nah, apa ya semacam harga ini ya ATH-nya gitu IHSG itu. Jadi kalau kita lihat secara trend, saya pikir untuk sampai akhir tahun masih berpeluang untuk menguat lah ya paling nggak bisa lah ke mungkin siapa tahu bisa 7.300 atau bahkan 7.400 nantinya gitu. Kalau sentimennya ini masih cukup berpengaruh kuat kepada ISG. Apalagi kita ketahui ini sudah masuk musim pemilu ya gitu. benar. Tapi kalau kita cek secara apa beberapa hari ini, kalau kita lihat dari chartnya, berarti bisa dibilang IHSG ini kayak sideways ya Mas ya. Jadi antara itu tadi ya 6.900 sampai dengan 7.046 gitu ya Mas Maulana ya di bulan September ini ya Mas ya. Betul betul. Ya. Oke. Artinya kalau melihat kondisi IHSG seperti ini Mas, kira-kira kemungkinan apa aja yang bisa terjadi Mas dengan market kita? Kalau seumpama memperhatikan informasi kondisi global seperti itu, kemudian kondisi makroekonomi, kemudian lihat pergerakan indeks secara chart
beberapa hari belakangan ini trennya ke depan nanti seperti apa nih perkiraannya Mas? Yes. Oke, kalau tren ke depan ISG menurut saya sih yang pertama kalau secara teknikal ya seperti tadi kita sebutkan Mas Rizky, bahwasanya ISG masih berpeluang mungkin untuk ke area 7.000 gitu sampai bahkan 7.300 nantinya si arahnya ke sana gitu. Nah, lalu untuk sentimen yang perlu kita cermati paling enggak ada ini sih aku pikir yang paling ini kan kita Oktober sudah masuk ini ya musim kampanye ya baik pilpres ataupun pileg juga kan gitu. Nah ini juga pastinya ini akan berpengaruh juga sih direspon oleh pasar gitu apalagi kalau saham-sahamnya itu ada afiliasi tertentu dengan para politisinya gitu seperti itu mas Hafiz. Jadi sentimennya cenderung ke sana. Nah, terus yang kedua pasti secara makroekonomi juga akan berpengaruh seperti PDB kita ya kan. Lalu ini juga apa suku bunga BI juga itu akan berpengaruh. The Fed juga pun pasti akan sangat berpengaruh sekali gitu tuh. ISG meskipun sifatnya hanya sentimen saja sih, jangka pendek saja gitu, bukan yang murni itu cermin dari fundamental ISG kita enggak gitu. Karena kalau kita lihat data-data ekonomi kita bahkan Indonesia ini cenderung yang paling baik bahkan terbaik di antara negara-negara G20 lainnya. Itulah kenapa kita dijadikan barometer nih saat ini oleh negara-negara G20 gitu. Karena yang lain sudah resesi, sudah masuk resesi, kita masih aman-aman saja meskipun inflasinya juga tinggi tapi masih dalam ambang bisa dikendalikan seperti itu. Oke, Mas, dengan kondisi seperti itu kira-kira ada beberapa saham rekomendasi dari Mas Maulana, Mas, mungkin bisa disampaikan untuk Sobat ADX Jawa Timur dan tentunya Sobat ADX yang ingin bertanya langsung ke Mas Maulana terkait saham-saham apa yang menarik, sektor apa yang menarik, bisa langsung tanyakan di kolom chat, nanti akan langsung ditanggapi oleh Mas Maulana nih. Silakan. Oke. Kalau untuk ya. Silakan, Mas. Kalau untuk saham sih saya pikir sih saya tetap masih menjagokan seperti yang sebelumnya ya Mas bikin ya komoditas cool energi ya energi batu bara gitu terutama mereka yang sudah diversifikasi bisnis ke ini ya ke energi terbarukan gitu saham-saham di batu bara itu masih saya pikir masih cukup menarik seenggaknya sampai bulan Februari 2024 nantinya gitu. Tinggal nanti kita lihat secara tekniknya apakah dia sudah overbought atau sudah oversold gitu. Lalu kemudian ada juga ini saham-saham perbankan juga ini juga cukup menarik sih. Biasanya kan kalau kita tahu di masa-masa interest rating itu ya saham-saham perbankan ini selalu menjadi daya tarik nih bagi para pelaku pasar kan gitu. Lalu untuk sektor digital sih kalau saya coba untuk menyampaikan sharing bahwasanya sektor teknologi dan digital ini identik dengan suku bunga The Fed gitu. Jadi kalau suku bunga The Fed-nya sudah mulai ramah, sudah mulai apa ya, sudah mulai melandai gitu. Nah, ini kita bisa deh kalau memperhatikan saham-saham yang ada di sektor digital atau teknologi. Seperti itu Mas Afif. Ya, Maulana ada pertanyaan nih dari Kak Muhammad. Jadi kalau kita lihat pertanyaan dari Kak Muhammad ini adalah saham bank, saham consumer good, apakah termasuk beli bursa karbon juga ya? Oke, ini jadi ya ini menarik nih, ini Mas Maulana. Jadi kemarin kita juga launching bursa karbon ya Mas Maulana ya. Bahkan di hari pertama itu sudah ada transaksi untuk bursa karbon, yaitu salah satu yang terlibat di sana adalah emiten yang ada di bursa juga namanya PGEO ya kalau nggak salah. Jadi dia menjual karbon yang dibeli oleh beberapa saham perusahaan di banking kayak gitu. Jadi kalau saham bank, saham consumer good apakah termasuk beli bursa karbon juga? Jawabannya iya. Jadi kemarin di hari pertama pun saham-saham emiten di perbankan maupun kalau consumer good sudah belum gagal. Tapi setahu saya perbankan sudah membeli karbon yang mana yang menjual adalah perusahaan PGEO waktu itu anak usaha Pertamina yang ternyata dia ada proyek nih Mas Maulana. Proyek yang dia menjual karbon yang nanti bisa bagi perusahaan yang dia secara karbonnya kredit kan. Jadi nanti bisa beli di bursa karbon ini. Kalau dari Mas Maulana bisa di-spill sedikit Mas saham-saham rekomendasinya apa aja Mas? Oke. Kalau ini ya di yang masuk ke bursa karbon ini kan kalau kita coba flashback gitu awalnya kan tujuannya kan untuk ini komitmen kita untuk mengurangi dari dampak emisi karbon dioksida kan gitu ya kan untuk mengurangi
inilah panas bumi kan gitu Mas Hafikin gitu. Benar. Ya saya pikir sudah ada di sana sahamnya apa aja. Nah, kalau yang saya cermati nih sejauh ini sampai detik ini nih masih PGO sih yang Mas Hafikin gitu. Ini cukup menarik gitu karena mereka selain karena BUMN juga dan ya kita tahu geothermal ini juga salah satu sumber renewable energy juga nantinya gitu. Jadi secara Benar. konteks fruitnya ini masih masih bisa dibilang bisa lah kalau kita cermati gitu. Karena lihat dari sektor bisnisnya dan juga orientasinya juga saham ini masih cukup menarik gitu. Jadi kalau yang sejauh ini yang masih saya amati dan ya yang bisa saya simpulkan uh, yaitu PGU sih sejauh ini sih Mas itu. Nanti bisa diperhatikan aja gitu pergerakannya gitu. Kalau hanya sekedar naik turun ya itu hal yang wajar lah. Tapi anyway karena ini juga yang baru IPO juga saya pikir dan juga komitmen mereka di ini di apa di emisi karbon ini saya pikir ini cukup menarik PGU gitu. Baik secara valuasi ataupun secara bisnisnya itu juga cukup menarik. Ya, oke. Jadi ada bursa karbon PGO tadi disebut Mas Maulana menjadi salah satu rekomendasi nih. Kalau dilihat dari chartnya nih, Mas Maulana, PGO sempat menyentuh harga tertingginya di 1645 pada tanggal 18 September. Kemudian sempat sideways, kemudian mengalami penurunan beberapa hari ini. Ini kalau secara teknikal bagaimana? Ini trennya masih naik ataukah dia berubah sideways atau mengalami penurunan atau seperti apa? PGO. Oke, kalau untuk saham PGU sendiri ya, karena kan kalau secara teknikal kita kan paling nggak harus menunggu 21 hari ya Mas Hafikin ya. Kita Benar-benar. lihat secara grafik baru bisa kita apa ya, bisa kita baca lah. Gitu. Nah, anyway kalau menurut saya pribadi sih saham PGU ini sendiri kalau secara valuasi saham ini seharusnya bisa lah berada di area 2000 tapi sekali lagi disclaimer on gitu 2000 sampai 2100 gitu. Nah, anyway kalau secara teknikal saham ini mungkin sekarang mungkin karena kemarin sempat menyentuh harga tertingginya jadi mungkin saham ini masih apa cenderung ya profit taking atau koreksi. Tapi kalau kita lihat secara ini ya secara net buy-nya ini asing ini masih masih mengakumulasi di saham ini gitu. Jadi untuk saat ini saham ini masih ada kecenderungan ini sih profit taking dengan apa dengan fasenya ini sideways gitu. Jadi masih konsolidasi downtrend gitu. Paling enggak ya saham ini selama dia di atas 1380 atau 1390 saya pikir menarik lah kalau kita cermati itu. Gitu Mas Asito. Ya, baik. Eh, Kalau kita lihat tadi luar biasa. Kalau boleh masuk, kira-kira nanti menunggu di harga berapa nih Mas saham PGEO ini? Jadi melihat chartnya, kira-kira Sobat IDX yang mungkin lagi mengamati dan tertarik saham PGEO, kira-kira boleh masuknya di harga berapa Mas? Oke. Kalau untuk sampai Geo ini sendiri, kita coba lihat secara ini ya, secara hariannya dulu range-nya. Supernya kan saat ini secara harian di 1240 dan Nah, resistennya di 1645 ya kan. Nah, sekarang ini maksudnya sebenarnya sih akan menarik kalau saham ini kuat berada di area 1490. Dan ini sebenarnya menarik untuk kita perhatikan. Karena di situ artinya saham ini masih berada dalam fase bullish haraminya, secara candlesticknya sih seperti itu. Nah, kalaupun nanti misalnya terjadi koreksi, misalnya masih nggak kuat di 1490, kita bisa mencermati lagi di kisaran harga ini 1310. Tapi saya pikir mulai dari level harga 1380 sampai 1350, apalagi kalau kuat di 1490 nih, nah dia masih berpeluang menguat untuk menguji area resistennya kembali nanti di 1645 gitu. Jadi kita cermati aja kalau misalnya 1460 nya kuat di area itu, ya kan ini masih berjuang untuk menguji area resist, tapi hati-hati mungkin nanti akan ada konfirmasi profit taking di 1605 seperti itu. Kalau masih kuat situ ya dia bisa break resist lagi sih harusnya sih kalau secara fundamental itu. Tinggal nanti diimbangi sama sentimennya nanti gitu di saham ini. ya, oke. Jadi untuk PGEO ini supportnya salah satunya di 1490. Jadi kalau kuat bertahan di 1490 ini menarik karena support selanjutnya tadi di 1300-an ya Mas Maulana dan resistennya ada di 1600. Jadi kita lihat hari ini penutupannya seperti apa, apakah dia masih kuat di 1490 ataukah dia malah mengalami koreksi lagi. Oke, Mas Maulana
Maulana itu untuk saham PGEO yang memang juga ikut berpartisipasi di bursa karbon. Dari Mas Maulana, dari RAB Sekuritas, apakah ada rekomendasi yang lain, Mas? Ya ini ya masih ini sih masih mungkin sektor banking bisa diperhatikan kayak Bank BRI, Bank BNI dan juga Bank Mandiri ya ini bisa diperhatikan. Lalu sektor yang lain mungkin energi terbarukan bisa tidak juga boleh dicermati, lalu harum Iya, oke. juga dan Oke. di ini Mas bisa Maulana, ini dicermati. ada pertanyaan lagi nih. Oh ya, lanjutkan dulu Mas Maulana. Ya, cepat Ya, potong tadi. ah, paling tadi sih ya itu tadi sih di apa di saham Adaro mungkin juga Astra juga menarik apalagi kalau misal Wall Street-nya hijau ya. Nah, nanti Astra juga bisa dicermati gitu. Kalau Wall Street-nya nanti merah, Astra juga bisa dicermati juga gitu. Biasanya mereka akan seiring gitu ya gitu. Jadi kita bisa mencermati gampangannya kayak gitu sih. Tapi Astra selama dia kuat di 6.150 ke atas saya pikir dia masih bisa lah ke area 6.300 sampai 6.500 kurang lebih. Ya, silakan Mas Yudi. Yap. Jadi itu beberapa rekomendasi saham dari Mas Maulana. Semoga bisa apa menjadi pilihan untuk sobat adik Jawa Timur. Oke, Mas Maulana, ini ada juga chat ini ya, chat dari Muhammad, Kak Muhammad. Jadi bertanya nih, ini tidak tanya saham Mas. Jadi betulkah kalau kita rajin menabung dan rajin investasi secara bulan di sukuk, reksadana, saham dan ETF, apakah seolah-olah kita ini dianggap punya bisnis sendiri, Mas? Pertanyaan dari Kak Muhammad, apakah kalau kita rajin menabung, ini maksudnya rajin investasi ya secara per bulan, apakah terutama di produk di pasar modal ada suku, reksadana, saham, dan ETF, apakah seolah-olah kita ini punya bisnis sendiri, Mas Mola? Oke, ya, yang pasti ini ya, itu semua kembali ke tujuan kita masuk ke pasar modal dalam hal ini saham gitu. Tujuan investasinya untuk apa? Apakah jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang kan gitu, bahasa pikir gitu. Nah, kalau kemudian kita apakah ini sama kayak kita punya bisnis sendiri. Nah, ini tinggal nanti kita orientasinya kembali lagi. Kita kalau untuk jangka pendek, oke, berarti kita untuk trading kan gitu, jual beli apa jual ketika harganya sudah naik, beli ketika harganya kita sudah turun. Nah, artinya kalau kita menjual harus di atas harga pembelian kita kan gitu. Nah, itu sudah seperti bisnisnya kayak orang dagang. Jadi itu masih narasikin gitu. Lalu untuk jangka menengah atau jangka panjang, nah kita tinggal target bisa kita misalnya oh ini sekarang kayak tadi PGU nih, ini nanti targetnya ke 2000 2100 nih. Saya mau beli nanti kalau udah di area 1310 misalnya nih kayak gitu misalnya. Nah, karena kita lihat secara fundamentalnya dan secara teknikalnya dan secara core bisnisnya juga masih berpeluang ke harga 2000-an. Nah, akhirnya kita beli dan nanti kita akan jual di sana atau kita misalnya saya pengen ini saya punya rumah di Pakuan misalnya. Tapi mungkin harga rumah di Pakuan mungkin di atas 20 M, kita beli sahamnya dulu nih misalnya. Nah, ya udah kita nanti bisa beli sahamnya dulu kan kalau kita beli saham itu sama dengan kita beli perusahaan kan gitu. Nah, dengan kita rajin rutin menabung misalnya 1 juta per bulan gitu ya otomatis kalau udah setahun sudah 12 jutaan gitu ya kan. Nah, mungkin Nah, setelah itu baru kalau harganya udah naik bisa kita dapatkan capital gain ya kan kita bisa jual atau kita juga bisa nunggu ketika dapat dividen gitu. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu ini ya apakah itu sama dengan bisnis? Ya, itu kembali lagi ke tujuan kita investasinya apa. Nah, itulah kenapa nah, teman-teman penting banget untuk mengikuti acara yang biasa diadakan oleh bursa seperti sekolah pasar modal seperti itu sih. Supaya kita tahu view-nya itu mau kemana. ya, oke. Jadi seperti itu tadi jawaban dari Mas Maulana, dan tentunya kalau untuk jangka panjang saham perusahaan ini, kalau kita menjadi pemilik perusahaannya atau punya saham di perusahaan tersebut di pasar modal, berarti kita secara langsung itu juga menjadi pemilik perusahaannya. Sehingga kalau nanti perusahaan kinerjanya oke dan pendapatannya naik, kita pun akan kena dampaknya juga. Kayak gitu. Seolah-olah memang menjadi pemilik perusahaannya kalau memang kita niatnya untuk jangka panjang. Oke, oke. Mas Maulana, mungkin yang terakhir dari diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin ada saran untuk Mas Maulana, saran dari Mas Maulana kira-kira tips untuk investasi di pasar modal dengan kondisi seperti saat ini. Silakan Mas. Oke. Ya,
Ini sekalian saya juga coba ini yang menjawab pertanyaan dari Dewi Tuti Triana nih, mudah-mudahan merangkum sih gitu. Ya, kalau untuk Adaro dan PDBA ini Iya. sedikit kok agak berbeda gitu. Karena memang PDBA ini sendiri emang pergerakannya ini kita untuk trading ya, menurut saya sih ini kurang kurang menarik kecuali Anda di depan monitor gitu. Apa? Kalau Anda mau dibuat trading tapi Anda nggak stay di depan monitor, ini agak riskan sih kalau untuk saham PDBA gitu. Kalau Adaro ini masih bisa gitu. Nah, perbedaannya mungkin nanti bisa dicek di rasio keuangannya. Jadi ya bisa dicek nanti rasio keuangannya bagaimana gitu. Pastikan pilih saham yang rasio keuangannya itu koreknya itu masih di bawah 11 atau 13 kali gitu. Kalau masih apa nah masih di daerah itu masih menarik untuk kita tradingkan gitu. Tapi jangan terlalu terlalu ke bawah. Misalnya kita minimal 2 nih gitu. Minimal 2 sampai 13 kali lah atau 15 kali pairnya kalau masuk di area itu semakin mendekati 13 kali itu semakin lincah. Biasanya sih kayak gitu. Tadi ya pertanyaan untuk Adaru dan PTBA nanti dicek aja mana pairnya yang lebih rendah dan mana yang lebih tinggi di antara PTBA dan Adaru gitu. Kalau tips dari saya yang pertama seperti itu Mas Masukin sering-sering aja update berita dan ikut acara yang diadakan oleh Bursa Efek kayak pola pasar modal ya kan. Terus yang kedua sering-sering Benar. berkomunikasi dengan brokernya karena brokernya itu yang standby di depan monitor. Dan yang ketiga update terus jangan FOMO. Sekali lagi teman-teman harus tahu mau beli mau jual saham itu apa dasarannya gitu. Jangan ikut-ikutan saja gitu jangan. Tapi Anda benar-benar harus paham. Meskipun nanti misalnya ada rekomendasi dari brokernya, nah nggak apa-apa nanti dikonfirmasi aja gitu kenapa kok saya harus beli ini dasarannya apa beritanya apa nah kayak itu akan lebih lebih baik kita tahu alasannya gitu. Kenapa kok kita harus beli saham A B C itu apa dasarnya sehingga ketika nanti ada crash market misalnya tiba-tiba kayak hari kemarin ya kan tiba-tiba turun kita udah oh enggak kok ini kan karena profit taking kenapa karena trennya nanti contohnya kayak batu bara nanti ini sampai akhir tahun kan Eropa udah musim dingin nih mereka butuh energi panas nih ya, apa hangat nih salah satunya itu dari batu bara gitu. Jadi nantinya permintaan batu baranya akan tetap tinggi dan nanti pasti akan harganya kembali lagi. Misalnya contohnya kayak gitu. Nah, seperti itu Mas Hussein. Ya, oke. Oke, Mas Maulana, terima kasih untuk sarannya dan juga ulasannya market untuk hari ini. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk seluruh sobat ADI Jawa Timur dalam tentunya menentukan keputusan apakah beli, hold, atau sell saham-saham pasar modal. Oke, Mas Maulana, terima kasih. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman RHB Sekuritas dan sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih, Mas Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya terima kasih semuanya. Salam itu.